Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di luar sana. Halo, kembali lagi di ARH Channel sama aku Arina Rohmatul Hidayah. Jangan lupa buat teman-teman semua, aku mau ingetin dulu ya, ini yang paling utama dan wajib ya yang harus kalian lakuin adalah like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Karena semoga dengan banyaknya like kalian, dengan banyaknya komen dan subscribe kalian bisa membuat channel ini semakin bermanfaat. Nggak cuma buat aku tapi juga buat kalian semua. Oke teman-teman, di episode kali ini aku bakal membahas tentang kasus yang baru aja viral di masyarakat, yang baru saja kita dengar, kita konsumsi di beberapa media, baik itu media sosial, media mainstream, televisi, dan lain-lain, yaitu kasus Novia Widyasari. Nah, di kasus ini mungkin ada beberapa teman-teman yang juga udah punya penilaian sendiri ya terhadap kasus ini. Nah, aku pun juga pengen sih menyuarakan analisisku atau sudut pandangku terkait dengan kasus ini. Nah, terkait dengan itu, aku pengen mengawalinya itu dengan pembahasan terkait dengan news value yang ada di kasus Novia Widyasari. News value itu apa sih? News value itu adalah nilai berita yang mana news value ini yang paling menentukan berita itu layak dikonsumsi atau enggak. Berita itu penting untuk dikonsumsi atau enggak. Itu namanya news value ya. Jadi ada tingkat kepentingan atau ada tingkat uh, atau poin-poin yang membuat sebuah berita itu kok bisa sih di antara sekian banyak berita kok berita ini yang diangkat. Nah, itu news value-nya itu ada di situ gitu. Dan news value ini di bidang jurnalistik itu ada 10 poin, teman-teman ya. Ada magnitude yang itu artinya adalah seberapa besar pengaruhnya sebuah berita terhadap masyarakat. Kemudian ada significance atau seberapa penting berita itu. Kemudian ada proximity, kedekatan dengan masyarakat. Kemudian ada juga yang namanya prominence. Prominence itu adalah ketokohan. Kemudian ada juga dampak atau impact dari sebuah berita itu kepada masyarakat. Kemudian adalah konflik. Nah, berita-berita tentang konflik itu pasti banyak banget yang laku di pasaran. Nah, selain konflik, ada juga human interest atau yang mengangkat unsur-unsur kemanusiaan di situ. Nah, selain human interest, kemudian ada juga seksualitas. Berita-berita tentang seks itu pasti cenderung lebih diutamakan dibandingkan dengan berita-berita yang lain. Dari 10 news value itu tadi teman-teman, aku bakal menganalisis 10 itu mana yang paling berpengaruh atau paling berperan dari kasus Novia Widyasari ini. Karena kita tidak bisa memungkiri ya kalau data di Komnas Perempuan itu menunjukkan kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual itu banyak banget di Indonesia. Sama di tahun 2021 yang mana menurut data di tahun 2021 terhitung bulan Januari sampai bulan Juli itu sudah ada 2.500 kasus. Sedangkan di tahun 2020 sampai bulan Desember aja itu hanya tercatat 2.400 kasus. Apalagi kalau tahun 2021 nanti sampai bulan Desember. Begitu banyaknya kasus pelecehan seksual, kenapa kasus Novia Widyasari ini menjadi salah satu yang paling booming atau yang paling viral di masyarakat. Nah, aku bakal ngebahas ini itu dari sudut pandang news value-nya dulu nih. Nilai beritanya dulu nih. Kenapa kok kasus ini bisa viral banget? 10 news value ini menurut aku ada 3 poin yang paling penting di kasus ini, kasus Novia ini, yaitu prominence, kemudian human interest, dan yang terakhir adalah seksualitas. Untuk prominent sendiri, menurut aku ketokohan yang paling penting dari kasus ini karena melibatkan oknum-oknum kepolisian, melibatkan lembaga kepolisian, kemudian melibatkan salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Jadi kita tidak bisa memungkiri semakin sebuah kasus itu membawa sebuah nama baik atau goodwill di instansi itu, instansi yang terkemuka banget di Indonesia, instansi yang paling berpengaruh atau instansi yang memiliki peran penting di masyarakat itu akan cenderung untuk lebih banyak dibicarakan. Misalnya kasus narkoba.
Banyak banget kasus narkoba di Indonesia, tapi kenapa ketika yang melakukan itu artis, yang melakukan itu seorang pejabat pemerintah, dia akan lebih banyak diberitakan gitu, dibandingkan dengan oknum biasa, dibandingkan dengan masyarakat biasa yang nggak terkenal sama sekali. Pasti di situ ada news value ketokohannya, ada news value goodwill yang dibawa oleh oknum-oknum yang terlibat di situ gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah human interest. Ada unsur-unsur kemanusiaan yang berusaha dieksplor oleh media, yang berusaha dieksplor oleh publik juga, di mana human interest di sini itu terletak dari perjuangan Novia Widyasari untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Yang kita tahu ya teman-teman, Novia Widyasari ini kan dia sudah berjuang begitu hebatnya. Dia berusaha untuk mencari keadilan bagi dirinya dengan mendatangi beberapa instansi terkait, mulai dari kepolisian, mulai dari Komnas Perempuan, dan bahkan dia datang ke keluarganya sendiri, minta pertolongan sama keluarganya, yang justru di situ dia diancam. Dia mendapat ancaman dari pihak keluarga karena sudah mendatangkan aib buat keluarganya sendiri. Human interest inilah yang berusaha dieksplor, yang berusaha ditekankan oleh publik, yang berusaha ditekankan oleh media. Kasus Novia Widyasari ini sebenarnya itu hampir mirip dengan kasus Agni, yang juga menjadi salah satu korban pelecehan seksual yang melibatkan lembaga atau universitas ternama di Indonesia. Nah, kasus ini mirip banget. Agni memperjuangkan haknya itu selama 18 bulan. Hanya saja memang Agni tidak melakukan aksi bunuh diri di situ. Tapi sedangkan di Novia ini, selain perjuangannya yang begitu hebat untuk mencari keadilan, ada poin human interest lagi yang ditekankan dan bisa membuat kasus ini viral, itu adalah aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Novia Widyasari. Di situ ibaratnya puncak ya, puncak dari perjuangan yang dia lakukan, dan ini membuat publik, terkhusus juga untuk media sendiri, membuat berita ini semakin, wah ini penting banget untuk diberitakan gitu. Karena mungkin banyak kasus pelecehan seksual di luar sana yang mungkin itu juga korban itu berusaha untuk mencari keadilan juga sih. Tapi mungkin nggak terlalu banyak kasus-kasus yang hampir serupa dengan kasus Novia Widyasari ini gitu. Jadi Novia Widyasari ini dia human interestnya kuat banget dari aksi perjuangannya dia, apalagi ditambah dia melakukan aksi bunuh diri, ditambah juga ini melibatkan ketokohan yang penting, lembaga-lembaga yang penting itu tadi. Akhir adalah tentunya kasus ini mencangkup atau melibatkan kasus-kasus atau masuk ke kasus yang ranahnya adalah seksualitas, di mana diakui bahwa kasus-kasus seksual, kasus-kasus seks itu cenderung penting untuk diberitakan oleh masyarakat, cenderung penting untuk diberitakan oleh media itu sendiri. Jadi nih dari news value, dari 10 news value itu ada 3 sih memang yang menurut aku paling dominan, paling penting di kasus Novia Widyasari ini, yaitu prominence, kemudian human interest, dan yang terakhir adalah seksualitasnya itu sendiri. Nah, selanjutnya nih teman-teman, setelah kita ngebahas panjang lebar tentang news value, literasi yang berusaha aku bangun di sini itu adalah berangkat dari news value yang ditekankan oleh media, yang ditekankan oleh publik. Satu hal yang menjadi titik poin yang ingin aku tekankan di sini adalah miris sih, karena dari news value itu seakan-akan membuat kasus ini itu tidak lagi mementingkan kode etik jurnalistik. Itu yang membuat aku itu sedikit apa ya, bukan sedikit sih, cukup cukup prihatin juga, karena sebenarnya di kode etik jurnalistik itu sudah ada beberapa pasal yang mengatur tentang hal itu. Ada pasal 2, ada pasal 4, ada pasal 5, ada pasal 8, dan mungkin masih ada beberapa pasal yang lain di kode etik jurnalistik yang mengatur tentang hal itu. Tapi mirisnya menurut aku itu ada beberapa pemberitaan yang nggak etis gitu. Nggak etisnya yang paling aku sorot, yang menurut aku paling kelihatan menonjol banget, itu berkaitan dengan pasal 8, di mana sebenarnya wartawan di Indonesia tidak boleh membuat prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan ras, suku, budaya, dan salah satunya adalah jenis kelamin.
Nah, tapi realisasinya di beberapa pemberitaan yang ada, media itu justru membuat berita tentang Novia ini menjadi sesuatu yang menurut aku ada unsur subjektivitas di situ. Karena apa? Karena salah satu contohnya itu adalah kenapa kasus Novia Widyasari ini begitu banyak hal-hal yang dieksplor sampai akhirnya menyangkut kasus di tahun 2020, di mana ternyata dia juga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh kakak tingkatnya juga. Nah, ini menurut aku benar-benar over sih. Nah, tidak demikian halnya dengan si Randy, pelaku dari kasus ini. Kenapa nggak si Randy juga dilacak tuh sepak terjangnya selama ini sebelum dia masuk ke kepolisian? Misalnya dia pernah melakukan tindak kriminal apa gitu, misalnya dia pernah melakukan tindak pidana apa gitu, mungkin dia pernah melakukan kejahatan apa gitu, tindak asusila apa gitu. Kenapa nggak sampai segitunya gitu? Gimana pandangan tetangga kah atau mungkin teman kah terkait sosok Randy ini? Kenapa si pelaku ini hanya sebatas diberitakan bahwa dia melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, kemudian dihukum dengan pasal berlapis, dikeluarkan secara tidak hormat dari lembaga kepolisian. Just that. Ya nggak sih menurut kalian? Menurut kalian apakah ini adil? Oke, fine. Mungkin memang itu untuk menunjukkan human interest-nya ya, bagaimana perjuangan Novia itu. Tapi kenapa nggak stuck di tahun 2021 aja? Kenapa harus merembet juga di tahun 2020? Itu menurut aku justru bukan menunjukkan human interest lagi, tapi di situ ada semacam kepentingan dari media sendiri untuk seakan-akan, wah ini umpan yang bagus banget nih untuk menaikkan rating misalnya. Akhirnya seakan-akan itu menjadi konsumsi publik tuh harus tahu nih bahwa Novia itu sudah pernah mengalami hal yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Hello, ini bukan masalah prestasi, ini bukan masalah kualitas. Kalau prestasi, kualitas, kompetensi, kita bisa ngebahas mulai dari SD, SMP, kita bahas semua itu justru bagus banget. Tapi ini menurut aku adalah sebuah kasus yang mana sebenarnya kalau andaikan korban itu tahu ya, ini menurut aku justru akan menjadi uh, pemikiran sendiri, justru akan membuat tambah depresi juga, tambah pikiran juga, karena hal-hal yang semacam ini itu bukan untuk bukan untuk benar-benar jadi konsumsi publik yang sampai segitunya gitu loh. Novia ini hanya berharap dia butuh keadilan, bukan terus sampai akhirnya kasusnya yang dulu-dulu juga diungkit-ungkit di sini. Kok seakan-akan ini menjadi sesuatu hal yang apa ya? Sesuatu hal yang menyenangkan gitu dalam tanda kutip ya. Itu justru yang membuat aku miris. Kenapa nggak bener-bener yang kita bahas si pelakunya aja, si Randy-nya aja. Bagaimana kejahatan, bagaimana tindak atau perbuatan dia yang sebenarnya dia itu nggak banget jadi orang. Dia sebenarnya no banget jadi orang, jadi cowok, jadi laki gitu. Kenapa harus si Novia ini yang benar-benar ditekankan gitu? Menurut aku itu justru akan mengundang ketidakadilan sih dan mengarah ke diskriminasi berdasarkan jenis kelamin itu tadi. Ini buat teman-teman semua, aku pengen kalian bisa ikut diskusi sama aku, kalian bisa menyuarakan aspirasi kalian terkait dengan kasus ini, karena bukan berarti nih aku cewek ya, terus kemudian seakan-akan aku juga pengen memperjuangkan hak-hak wanita gitu. Em, aku bukan lebih ke situ sih, tapi aku benar-benar melihat ini ada sesuatu hal yang aneh gitu, ada sesuatu hal yang eh, timpang gitu. Nah, menurut aku ini wah ini harus harus diperbaiki. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini itu dibiarkan seakan-akan menjadi sebuah pembiasaan, sebagai sebuah yang lumrah. Media melakukan itu sebagai sesuatu hal yang biasa aja, wajar aja, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Terus aku nih kemarin ada juga salah satu media yang benar-benar secara nggak etis itu memberitakan kasus itu dengan vulgar, tanpa edit, tanpa sensor, kronologinya kayak gimana itu diceritakan banget. Gila nggak sih? Dan ini menurut aku nggak cuma sekali dua kali ini gitu loh media melakukan itu. Bahkan di beberapa kasus yang lain juga pembelian gambarnya itu juga cenderung
membuat wanita itu seakan-akan sosok yang benar-benar lemah, sosok yang bisa dengan mudah diintimidasi, diancam gitu kan. Gambar wanita yang nunduk, wanita yang nangis, kemudian posisi atau apa namanya, besar kecilnya gambar itu wanita itu ada di posisi yang kecil banget, sedangkan si laki-laki itu ada di posisi yang dia dominan banget. Pemilihan gambar, pemilihan diksi, kemudian pemilihan alur cerita, itu menurut aku nggak sekali dua kali ini gitu. Dan jangan sampai hal-hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang ya udahlah memang gitu adanya, ya udahlah memang kayak gitu realitanya. Jangan sampai kayak gitu. Kita juga harus, apalagi media juga ya, harus mempertimbangkan posisi korban juga. Media harus cover both side, dia bisa harus melakukan konfirmasi nggak hanya satu sumber, nggak hanya dari satu sudut pandang, tapi juga harus dari sudut pandang yang lain. Itu penting banget. Media harus melakukan itu. Itu bukan semata-mata tugas sosial, tapi itu sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh media itu sendiri. Dan buat teman-teman, buat masyarakat, kita harus pinter-pinter sekali lagi untuk memilih, memilah informasi mana yang benar, informasi mana yang positif, informasi mana yang edukatif, informasi mana yang membangun dan yang enggak, ya. Di era digital semua orang bisa melakukan, bisa menyebarkan informasi dengan semaunya sendiri. Kita jangan sampai kalah dengan informasi. Kita yang bisa bikin informasi, kita juga yang harus bisa mengalahkan informasi-informasi yang nggak berfaedah, informasi-informasi yang nggak menguntungkan buat kita. Gitu buat teman-teman, aku tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Kalian bisa komen apapun, ya kan? Kalian bisa cerita apapun tentang apa yang kalian rasakan. Biar sekali lagi kegelisahan aku ini nggak cuma buat aku sendiri, tapi juga bisa aku salurkan buat kalian. Ayo, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Aku tunggu di ARH Channel. Dan kalian harus juga tunggu nih di episode selanjutnya. Kira-kira aku bakal bahas apa ya? Isu apa yang bakal aku bahas di next video nanti. Tunggu next video selanjutnya buat teman-teman. Aku akhiri sampai di sini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.